Parminauli Herianja. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Julpinsen yang tadi sudah memaparkan hasil. Saya mau bilang begini, bahwa nilai tersebut itu tidak bisa instan dicari, karena nilai yang perlu kita perjuangkan harus berdasar. Baik, Suster, jika Don Bosco itu kita gali spiritualitasnya. Maksudnya tadi kemarin sudah mendatangkan entah itu frater, buder, pastor dari SDB ya. SDB Salesian Don Bosco itu luar biasa dan karyanya memang karya kepemudaan yang luar biasa. Akan tetapi mari kita cari buku-buku yang ada dari kisah-kisah dari Don Bosco ini perlu kita gali. Bukan hanya semata-mata cuplikan dari Wikipedia, Suster. Tetapi kita membuka lagi arsip bagaimana Don Bosco mendidik Domenico Savio, sampai Domenico Savio bilang, aku lebih baik mati daripada satu kali berbuat dosa. Jadi ketika mendengarkan narasi itu, kata-kata tadi dari Suster, spiritualitas kehadiran yang menyentuh sisi afeksi anak, sampai anak menginternalisasikan aku lebih baik mati 1000 kali daripada 1 kali berbuat dosa. Itu ditanamkan dari guru hadir. Itu kan lebih mantap, Suster, ketika kita sudah membaca literasi soal Don Bosco, bagaimana mendidik Domenico Savio sebagai guru, sebagai patron dan teladan. Dan makam Don Bosco dan Domenico Savio itu kan saling berdekatan. Kalau saya mendengarkan cerita soalnya saya juga waktu itu sedang menggali nilai-nilai nilai-nilai Domenico Savio, diajak untuk menggali nilai-nilai Domenico Savio. Kami berguru, ya, bercerita kepada seorang imam yang sekolah di Roma, lalu bercerita tentang dinamika Don Bosco, bukan lagi persahabatan, tetapi intimasi antara guru dan murid. Itu sudah tidak bisa dikatakan. Nah, itu yang satu, nilai. Bagaimana nilai Don Bosco itu kita gali lebih dalam dari arsip-arsip, dari dokumen-dokumen yang ada. Kita minta, jangan maksud saya tidak cukup untuk menghadirkan 1-2 orang, tetapi ayolah kita buka arsipnya supaya nanti kurikulum yang kita kembangkan itu kaya. Tidak hanya 3 nilai, tetapi ada nilai-nilai keutamaan turunan dari Don Bosco. Oke, ini ya yang perlu kita catat bersama, Bapak Ibu yang ada di Yayasan Don Bosco. Oke, kita balik tidak apa-apa, tetapi penelitian ini perlu dicari supaya kita kaya. Penelitian maksudnya discovery tadi, pencarian, penggalian, wawancara, atau entah itu bagaimana gali alumni-alumni. Kenapa sih kok dulu sekolah-sekolah Don Bosco ini menjadi pionir di kota Medan atau di kota manapun, tetapi sekarang agak mundur. Ayolah kita gali keutamaan lagi sebagai ini daya dorong, daya dobrak sekolah-sekolah Katolik untuk bicara soal nilai, dan di dalamnya ada keutamaan. Karena juga milik keuskupan. Don Bosco milik keuskupan ya, Suster, Bapak. Ayo kita gali arah dasar keuskupan Agung Medan ya. Ayo kita gali. Bapak Uskup, apa Komisi Kependidikan Keuskupan, saya minta, saya mau menggali nilai-nilai blueprint cetak biru arah dasar keuskupan tentang pendidikan yang ke depan itu kita mau seperti apa. Kita mau meminta keuskupan seperti apa, cetak biru tentang pendidikan. Apalagi ini sedang sinode keuskupan. Kami juga mau kongres bersama POP ini, kita kongres menetapkan langkah bagaimana kita berpartisipasi menjalin komunio. Komunio itu persatuan. Kan ini sekarang kita lagi sinode loh, Bapak Uskup itu kita sedang sinode. Ada komunio, lalu ada partisipasi. Kami itu yang dari pendidikan juga mau berpartisipasi.
untuk memajukan gereja melalui langkah misi pendidikan. Lalu yang ketiga, menegaskan misi. Mari kita bareng-bareng Bapak Uskup, bareng-bareng komisi para pastor komisi pendidikan, kami mau belajar bersama, membuka bersama arah dasar keuskupan kita. Lalu dalam unit sekolah masing-masing juga menggali nilai-nilai dari kebudayaan lokal setempat. Lokal setempat yang kemarin saya bilang soal pendekatan budaya itu. Lalu nilai-nilai sekolah, ya tidak serta-merta ketika ada nilai Don Bosco, lalu nilai kehilangan nilai Thomas Aquinas-nya, atau nilai Santo Thomas, atau nilai siapa gitu. Jadi kontemplasikanlah, misalnya sekolah saya bernama Thomas Aquinas. Kontemplasikanlah Thomas Aquinas itu ngobrol dengan Don Bosco. Ya, Thomas Aquinas yang perutnya buncit, yang hari-harinya hanya belajar di sebuah ruangan, makan di sana, hadir dalam bersama Don Bosco. Ini ngomong soal pendidikan itu mau ngomong apa? Kalau kita mau bicara, kita isi dulu dengan summa teologi misalnya, tentang pendidikan. Kalau ngomong soal Thomas Aquinas kan yang terkenal Summa Theologia. Yang ngomong khusus soal pendidikan. Nah, Thomas Aquinas ketika berhadapan dengan Don Bosco itu kira-kira yang diomongkan apa? Nah, dari beberapa hal ini yang kita gali bersama, pastilah sekolah kita akan kaya tentang nilai dan keutamaan. Nanti Pak Heri akan menjelaskan bagaimana nilai tidak hanya 3, ada turunan-turunannya. Ya, itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Begitu, Suster, Bapak, Ibu. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Jadi frame kita, cakrawala kita perlu kita buka seluas-luasnya, kita gali seliar-liarnya, senakal-nakalnya, agar kita itu bisa menemukan hal-hal mutiara-mutiara harta karun yang berharga di sekolah kita di yayasan. Begitu saja, Suster, Bapak, Ibu. Nanti dilanjutkan Bu Darwarto dan Pak Heri. Lanjut, ya. Bro Darwarto. Oke, terima kasih. Saya menambah sedikit. Kalau sekolah Don Bosco ini Keuskupan Agung Medan ya, Suster ya, Bapak ya? Iya, kalau Pak. yang Iya, Santo Yosef itu keuskupan mana ya? Medan. Medan juga. Medan juga. Yeah. Lalu bedanya apa? Santo Yosef yang kemarin 1 hari dan di Santo Don Bosco. Bedanya nama yayasannya, Buder. Oh, beda nama yayasan. Oh. Satu Don Bosco, satu Santo Yosef. Oh. Tapi sama-sama milik keuskupan. Iya, Bruder. Ya. Hanya per wilayah dia itu udah, karena wilayah kalau disatukan satu keuskupan terlalu banyak dan terlalu luas dari segi teritorialnya. Baik, kalau ini satu keuskupan hanya beda wilayah, saya lebih mudah bicara. Yang kemarin 1 hari itu, dari sekolah-sekolah Santo Yosef. Romo Crispinus juga sore hari kemarin itu hadir, lebih-lebih yang sore ya. Nah, mereka juga mempunyai nilai-nilai dari yayasan atau dari keuskupan yang namanya bersatu begitu. Ya, bersatu itu singkatan, aku nggak hafal singkatannya. Nah, yang dari nilai-nilai yang memang visi misi pesan dari keuskupan atau yayasan itu memang yaitu karena itu visi yayasan, visi keuskupan ya tetap harus kita wujudkan ya itu. Hanya kemarin saya tertarik beberapa kepala sekolah itu sharing terkait dengan nilai di tingkat lokalnya. Ya. Nah, kita itu kan bicara, memang kita punya istilahnya nilai universal satu yayasan atau di keuskupan untuk kita dorong bersama. Dalam hal ini adalah nilai-nilai Don Bosco. Nah, kalau nilai-nilai Don Bosco itu tidak bisa menyatu, tidak connect dengan kondisi setempat, pasti sekolah kita nggak akan laku. Ya, pasti nggak akan laku. Nah, itulah yang kita cari, nilai budaya baik mana yang bisa dimixkan dengan nilai-nilai Don Bosco. Itu.
kemarin salah satu kepala sekolah di Santo Yosef itu bercerita berawal dari kondisi sekolahnya. Dia menceritakan 70% siswanya itu berasal dari budaya Batak Toba begitu. Nah, caranya begitu salah satunya. Oh, anak-anak saya itu ternyata sebagian besar dari Batak Toba. Lalu dia melihat kepala sekolah itu, budaya Batak Toba itu ada nilai apa yang dihidupi oleh masyarakat itu, dan sebagai sarana masuk nilai-nilai yang lebih universal, yaitu yayasan yang bersatu tadi. Ternyata ada banyak hal yang nyambung. Suster kepala sekolah itu kemarin cerita, kalau saya salah karena bahasa Batak saya nggak begitu paham ya, nanti dipahami. Dia menyebutnya itu istilah tungku, betul ya, ada begitu. Nah itu tungku itu ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, dan ketiga-tiganya saling menopang. Kalau salah satu nggak berfungsi, tungku itu akan roboh, tidak bisa digunakan. Begitu. Nah, ini kan filosofi banget, kaki 3 soal kerjasama. Di sini tadi juga menyangkut ketekunan, menyangkut apa tadi, akal budi dan lain-lain. Nah, dari situ suster itu lalu menguraikan. Ada namanya apa, hula-hula atau apa kemarin itu. Hula-hula itu diidentifikasikan sebagai guru, orang tua yang harus dihormati. Nah, anak-anak juga dilatih bagaimana menghormati orang yang lebih dewasa. Kamu kayak itu pendidikan nilainya di situ masuk. Lalu juga ada dongat atau apa? Dongat. Dongan. Nah, itu kaum laki-laki punya prinsip wajib melindungi kaum perempuan. Nah, ternyata begitu. Elek Marburu. Nah, itu seperti itu. Itu kan suatu nilai di konteks lingkungan sekitar apa? Lalu yang ketiga itu boru atau apa itu? Yang kedua kebalik. Kebalik ya itu ya. Pokoknya boru perempuan itu wajib disayangi, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditindas dan lain-lain kaum perempuan. Nah, itu kan nilai-nilai yang sangat bagus. Nah, maksudnya nilai-nilai di sekolah, di budaya Batak itu kan pasti di luar itu ada banyak sekali. Saya juga bingung budaya Batak itu berlapis-lapis dan penuh nilai. Nah, itulah yang didorong, dikembangkan agar orang Batak sendiri tidak asing dengan lingkungannya, tetapi juga mendapatkan nilai yang lebih universal terkait Santo Don Bosco itu. Begitu, Suster, maksud menggali nilai-nilai yang ada di unit agar kita itu tidak kehilangan jati diri sebagai orang Batak. Ya, nanti kalau benar-benar Santo Don Bosco itu orang mana? Tanya. Italia. Tanya orang Italia atau apa orang Batak disuruh jadi orang Italia. Tapi sebagai sebuah nilai beriman, berakal budi, tekun itu kan orang mana saja kan bisa. Hanya caranya dengan cara orang Batak. Begitu maksud kami itu. Nah, cara orang Batak itu yang seperti apa? Yang lokal jenisnya seperti apa? Itu yang harus dicari oleh masing-masing sekolah. Kita nggak boleh seperti Pak Andi katakan, sekolah itu ibu. Kita itu ya ibunya ibu orang Batak, pendidikan Batak, budaya Batak. Tapi ada nilai-nilai universal Injili lewat Santo Don Bosco seperti itu. Sehingga tidak malah suster mau mendatangkan penjajah baru ini nanti kalau semuanya dari Don Bosco murni lalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal orang Batak. Tidak begitu, kami harap tidak begitu. Harus nyaman. Orang Batak oke, nilai-nilai baru yang universal juga oke. Itu yang kemarin suster salah satunya berawal dari analisisnya 70% siswanya orang Batak Toba. Nah, orang Batak Toba punya budaya apa? Oh, ternyata dengan cara-cara seperti ini diperkuat budaya lokalnya dengan diterangi budaya atau nilai-nilai yang lebih universal. Begitu tambahan saya. Bruder, ya. Suster Margareta. Halo, Suster, suaranya kok nggak ada ya? Margareta. Oh iya. Putus-putus suaranya, Suster. Bagaimana itu? Nggak bisa? Kurang dekat. Oh. Kurang dekat mic. Bentar. Mic-nya kurang dekat.
ke mulut. Oh, bentar ya, Bruder. Sudah, Bruder? Jauh, terdengar jauh. Sudah dengar? Ya, Ya, Bruder? Sudah dengar? belum, Suster. Masih mute, masih mute. Oh, Masih mute, mute, Suster. Suster. Sebentar. Ya, oke. Sudah, Bruder? Sudah. Nah, ya. Sudah terdengar, Suster. Sudah, oke. Ya. Yang apa yang diserang? Hilang lagi. Kok hilang lagi ya, Sister ya? Atau videonya dimatikan, Sister? Barangkali yang videonya matikan, suara saja. Bentar. Videonya dimatikan, mungkin sinyalnya buruk. Iya, tapi kurang dengar mereka. Enggak dengar. Dengarnya itu kadang dengar, kadang tidak. Kadang dengar, kadang tidak. Gitu. Iya, kadang-kadang enggak. Sebentar, Kak. Ya, ini hilang lagi. Tadi dengar, ini hilang lagi. Atau nggak usah pakai mikrofon, langsung saja. Coba, Suster, mikrofonnya dicabut aja. Cabut saja, mic-nya dicabut. Pakai komputer, audio dari komputer. Bisa jadi jack-nya nggak pas. Ya. Oke, sudah. Coba. Sudah Oke. dengar, Bruder? Sudah, lancar. Ya. Nggak usah pakai mic. Ya, dengan keterangan Bruder tadi seperti budaya itu, maka untuk anak-anak masuk akal mereka kalau itu kita kembangkan dan kita tambah lagi dari budaya itu dengan keutamaan core value daripada pelindung kita. Jadi dengan sendirinya mereka paham, bisa masuk akalnya. Ya. Jadi budaya itu dikembangkan. Itu saya sangat senang, Bruder. Iya. Betul, Suster. Ya, itu aja, Bruder. Ya. Terima kasih banyak, Suster. Tapi Ya, seperti itu kira-kira. kami menegaskan bahwa mencarinya itu perlu penelitian, Suster ya. Supaya ketika ditanya oleh dinas, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, atau ke yayasan bertanya, kenapa kok memasukkan nilai-nilai itu, kita bisa jelas memaparkan ini. Kami sudah melakukan riset ini. Analisis kami, masyarakat sekolah kami ini. Nilai dari Don Bosco ini, nilai pelindung sekolah kami ini. Lalu bagaimana kurikulum itu dikembangkan? Begitu kurang lebih seperti itu, Sister. Tambah dari Bruder Warto dan saya tadi. Ya, Bruder, karena ada juga sekolah kami di Don Bosco ini, ada 90 sekolah multi budaya. Jadi itu pun harus seperti Bruder bilang digali sehingga nanti dicampur jadi menjadi bagus. Iya, betul. Ya, makasih, Bruder. Ya, apalagi tanggung jawab kita sebagai sekolah Katolik itu kan harus multicultural, toh, Suster. Multicultural, dan itu sudah sangat tepat dengan kebinekaan global yang dicanangkan Mas Menteri. Itu cocok sekali, Suster. Jadi, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, PR-nya adalah galilah sedalam-dalamnya nilai dan keutamaan, supaya nanti untuk yang diklat kedua kita baru ngomong ini bisa dimasukkan C1, C2, C3, bagaimana itu dimasukkan, bagaimana dalam pelajaran seperti apa. Tapi sebelumnya nanti bisa Pak Heri bisa memberikan masukan, memberikan gambaran bagaimana sih nanti nilai-nilai ini bisa kita masukkan dalam pembelajaran. Itu, Suster, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Pak Jul. Tambahan dikit Mas Hendi. Ya, gimana? Jadi terkait penelitian tadi, penelitian ya semaksimal kita bisa ya. Tidak usah penelitian setingkat S2, doktor atau lain-lain. Paling tidak kita punya data apa. Kemarin contohnya ini, analisalah siswa kita, orang tua kita, 70% siswanya dari budaya Batak Toba. Ini kebagian dari penelitian. Kecil-kecil begitu sudah boleh.
Lalu orang tua sebagian besar pekerjaannya apa, budayanya apa. Nah, kita masuk lewat budaya-budaya baik yang mereka miliki biar tingkat penerimaan nilai yang lebih universal itu masuk gitu. Tidak ini apa tuh diajarkan kayak begini lah. Nanti mereka malah tercerabut dari akar budaya lokalnya, malah nggak nyaman. Ini saya mau sekolah kok seperti diobok-obok hati perasaan saya itu kan jadi susah. Tidak begitu maksudnya. Justru kita itu harus tampil khas sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing, tapi tidak bertentangan dengan nilai di atasnya gitu loh, Sister. Itu yang itu jangan membuat seragam, nilai universalnya oke lah, tapi kekhasan masing-masing sekolah harus bisa kita tampilkan. Kira-kira begitu. Silakan dikembangkan terus. Maka dari itu ajaklah seluruh komunitas sekolah ya untuk saling merefleksikan tentang sekolah. Itu Suster, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru kita ajak, komite kita ajak, kita libatkan karena mereka juga bertanggung jawab terhadap kurikulum sekolah. Alumni kita ajak, pensiunan mungkin kita ajak, pemangku kepentingan dari pengurus yayasan dan keuskupan boleh kita ajak, boleh kita libatkan. Gitu, Suster. Maka sekolah menjadi komunitas yang peduli semacam ini kan yang menjadi kekhasan kita sebagai sekolah-sekolah Katolik. Itu masukannya. Monggo Pak Heri sudah bisa atau yang lain dulu? Iya. Saya bisa. Nampaknya ada banyak yang harus digali, tapi saya akan mencoba untuk ini masih dari pertanyaan Pak Jul Vincent Purba ya Pak ya, Betul, Pak Trismanus. Betul Pak. Ya oke. Saya ingin memberi gambaran langsung ke pertanyaan Pak Jul Vincent Purba. Urutan 1 sampai dengan 5 itu bagaimana meletakkan di C1 sampai C6. Yang pertama, sebentar saya share screen dulu ya. Saya share screen gini. Screen-nya sudahkah kelihatan? Semoga sudah. Kemudian saya mau mengulang apa yang disampaikan Mas Hendi tadi, bahwa pencarian core value dengan siklus discovery, literasi, refleksi, reproduksi, dan evaluasi. Menjadi sebuah siklus. Kemudian, demikian pula pada core value. Hendaknya core value itu adalah sebuah siklus. Mau dimulai dari manapun, tidak masalah. Bukan menjadi strata, gitu. Gitu ya. Catatannya di situ. Oke, sekarang kita masuk pada hal detail teknis pertanyaan Pak Jul Vincent tadi. Itu masuk pada langkah pembuatan kurikulum yang keempat, langkah keempat. Saya tampilkan di sini. Nah, ingat ya, membuat dokumen kurikulum di bagian ini, yang keempat. Ini tadi sudah tertampil. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Saya mencoba mempergunakan core value dari pangudi luhur. Core value pangudi luhur itu ada 6. Nilainya ada 6. Berpihak pada yang miskin, profesionalitas karya, persaudaraan, pemimpin yang melayani, terus Allah adalah kasih, devosi pada Bunda Maria. Benar ya?
Betul. Betul ya? Betul. Nah, dibuatlah itu matrik semacam ini. Matriknya mau seperti apapun terserah ya. Ini saya hanya kebetulan kok saya pengen membuat seperti ini. Gitu. Berpihak pada yang miskin mempunyai keutamaan-keutamaan yang kemudian kita tuliskan di bagian berpihak pada yang miskin. Sebelum sampai ke keutamaan, kita akan melihat ini terlebih dahulu. Nanti yang akan diukur itu adalah afektif, sikap dari anak-anak apakah sudah mencerminkan dari 6 core value tersebut, gitu kan. Di sini saya memberi contoh aspek yang diukur, kesadaran, pengetahuan, pemahaman. Kalau di taksonomi Bloom kelihatannya ini di C1, 2, 3 ya. C1, 2, 3 adalah implementasi. Kemudian kepercayaan diri, motivasi dan sikap, keterampilan dan perilaku. Ini saya hanya memberi contoh. Kemudian nanti silahkan coba dicari atau kita dari ini taksonomi Bloom dan Gradwell tulisannya di domain afektif. Gradwell bersama Bloom merumuskan domain afektifnya, ada 5 di situ. Silakan nanti kemungkinan juga ini bisa diganti, aspeknya bisa diganti, aspeknya mau seperti apa. Itu ya, itu kategori atau kompetensi atau aspek yang mau dinilai. Dinilai dalam tanda petik ya, saya cukup harus berhati-hati dengan istilah mata pelajaran, nilai pada saat membahas tentang core value dan budaya ini. Tapi kalau untuk mata pelajaran subjek yang di sekolah, IPA, Bahasa Indonesia, dan sebagainya, nilai numerik, oke, nggak masalah. Itu sudah menjadi keilmuan di dalam penilaian atau evaluasi. Tetapi nilai di core value dan budaya ini harus diberi tanda petik. Nah, saya kembali lagi di nilai profesionalitas karya, keutamaan, gini, keutamaan itu cara untuk mencapai nilai tersebut. Cara atau hal-hal yang dipergunakan untuk mencapai nilai tersebut, gitu. Untuk mencapai profesionalitas karya, hal apa yang perlu dimiliki oleh anak-anak? Yaitu tanggung jawab, ketangguhan. Tadi ada di nilainya Pak Jules Vincent, pantang menyerah. Kemudian ada berani. Kemudian untuk dinilai sebagai anak yang profesional, guru yang profesional menyelesaikan tugas sampai berhasil. Ini salah satu cara untuk mencapai profesionalitas karya. Taat pada pimpinan dan pencapaian tujuan. Keutamaan-keutamaan yang mau ditanamkan di anak itu. Untuk dia bisa profesional dalam karya-karya mereka. Kemudian persaudaraan, nilai persaudaraan. Keutamaannya teman, keluarga, tetangga menjadi saudara, satu jiwa dalam saudara. Pemimpin yang melayani. Keutamaan yang mau disampaikan kepada anak, konsep pemimpin gimana sih? Ini pemimpin.
Terus menjadi pelayan itu gimana? Pelayan Kristus terutama. Manusia dan sesama. Kemudian ada keutamaan kerendahan hati. Gambarannya semacam ini. Dari nilai core value, ada 6 yang saya pakai untuk di sini 4 saja. Di dalam nilai tersebut ada keutamaan. Sudah dibuat metrik itu, aspek yang mau diukur ada 3. Kemudian langkah selanjutnya, ini penting buat Bapak Ibu Suster semuanya ya. Ini penting sekali. Kemudian di sini, setelah dibuat matriks seperti itu dan menemukan keutamaan-keutamaannya, keutamaan ini bukan cuma sekedar menemukan ya, tetapi maaf, ini tentunya juga ada dasar-dasarnya. Kajian ilmiahnya juga harus ada. Apakah benar berpihak pada yang miskin itu membahas manusia ciptaan Allah? Dibuat kajian ilmiahnya juga. Karena begini, Suster, Bapak, Ibu semuanya, kita akan meninggalkan warisan kepada anak-anak kita. Usia SD SMP itu nanti di Indonesia emas akan, ya seperti yang saya sampaikan kemarin, mereka yang akan menggantikan kita. Dan apa yang kita berikan ke anak-anak itu harus sesuai dengan dokumen gereja, sesuai dengan pandangan-pandangan gereja tentang pendidikan, sesuai dengan masyarakat setempat, sesuai dengan arah tujuan dari sekolah atau pendiri sekolah kita. Maka tidak bisa kalau keutamaan ini hanya sekedar ide spontan yang kemudian dituliskan. Kesetaraan sebagai manusia. Dibahaslah di situ kesetaraan apa, manusia apa. Menurut penelitian ini, manusia miskin itu berhak mendapatkan pendidikan, dan seterusnya. Bahasanya bahasa pendidikan, arahnya ke sana. Jadi tidak hanya sekedar diskusi, gini aja, untuk keutamaan di berpihak pada yang miskin untuk mencapai nilai itu, kita masukkan saja manusia ciptaan Allah, masukkan. Ini saya memberi contoh saja ya. Itu butuh landasan-landasan yang kuat. Jadi nanti pada saat dinas pendidikan menanyakan, loh kok pengembangan kurikulumnya seperti ini. Ini Bapak, Ibu, hasil dari... Pak Heri. Ya, Budar. Boleh nggak tiap-tiap sekolah ini berbeda? Boleh. Keutamaan untuk mencapai nilai-nilai intinya ini? Boleh. Boleh ya? Boleh, Budar. Budar. Harus sama satu yayasan ya? Ya, karena nanti kan... sekolah bisa beda. Ya, karena nanti seperti yang Budar sampaikan, dan konsep kita bahwa nilai ini akan melebur menjadi satu dengan budaya, tapi masih mempunyai taste-nya masing-masing. Analoginya jus, tapi tidak semua melebur gitu. Jus dengan salad, kalau Mas Hendy bilang seperti itu. Salad itu rasa buah masing-masingnya masih ada. Jus sudah lumer menjadi satu semuanya dan rasanya ngeblend gitu. Nilai, keutamaan, budaya itu seperti salad.
yang dicampur, masing-masing masih mempunyai rasa masing-masing. Di dalam teori sosiologi, Mas Hendi yang lebih tahu. Seperti ini ya, Bapak Ibu, Suster. Kemudian langkah selanjutnya masuklah di sini. Ini. Nilai yang mau kita tanamkan pemimpin yang melayani. Kemudian keutamaan, kerendahan hati, aspek yang mau dilihat ini semua. Kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap, keterampilan, dan perilaku. Baru kemudian kompetensi dasarnya kita rumuskan. Kompetensi dasar untuk kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, yaitu menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelas, kelompok, organisasi. Memahami perlunya mendengarkan orang lain. Terus nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru fisika juga menanamkan ini. Contoh, pada saat membuat proyek, kita nanti pembelajaran berbasis proyek ya, Suster Bapak Ibu, karena dari pemerintah sudah masuk ke sini, ke pembelajaran proyek, semua mata pelajaran harus ada proyeknya. Kemudian model program Luber itu juga larinya ke proyek untuk membentuk budaya sekolah yang berdasarkan ini adalah suatu siklus. Ini siklus semua, tidak ada yang terputus. Membentuk budaya sekolah dari core value, membentuk karakter sekolah landasannya juga core value ini. Nanti dilihat lagi slide ini. Saya akan teruskan. Contohnya itu tadi, guru fisika ada proyek yang kemudian itu kelompok-kelompok, anak-anak kelompok-kelompok. Guru fisika menyampaikan bahwa kalau kamu menjadi ketua kelompok artinya kamu dipercaya oleh teman-temanmu. Itu menyadari, sadarilah, kamu dipercaya loh ya. Dipercaya sama orang itu begini konsekuensinya. Kemudian, nah, pada saat kamu menjadi ketua kelompok, kamu harus bisa mendengarkan teman-temanmu. Oke. Tetapi si guru ini tidak cuma memberikan tidak cuma memberikan kata-kata seperti itu. Saat kelompok itu berkumpul, guru harus mendatangi, kemudian apakah kelompok ini sudah mendengarkan satu dengan yang lainnya. Jika belum, guru masuk lagi di situ. Nah, untuk berdiskusi yang baik, itu kalian mendengarkan temanmu yang sedang bicara. Tapi dia salah, Pak. Tidak apa-apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hal baik itu disampaikan. Nah, inilah nanti target yang kita capai untuk sampai ke tingkat siswa di dalam menanamkan core value. Untuk sampai ke tingkat siswa, di situ ada guru. Makanya guru harus terlebih dahulu menginternalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh sekolah. Kurikulum guru itu bagaimana untuk menanamkan core value dan budaya. Kalau saya googling Santo Thomas Medan cukup gede sekolahnya dan pasti ini menjadi sekolah rujukan buat banyak orang tua.
kemarin ada pertanyaan juga, saya agak lupa, di Medan dengan budaya, dengan dari berbagai macam suku. Kami takut kalau harus mengangkat salah satu suku kemudian menjadi kesukuan. Menurut kami, bagaimana kita mengemas nilai-nilai budaya Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, kemudian budaya. Di situ pasti ada Tionghoa banyak di sekolah Santo Thomas. Justru di sini kepiawaian kita untuk melakukan riset, kemudian merumuskan untuk budaya apa yang mau ditanamkan sampai terinternalisasi ke siswa. Bahkan ada banyak cara. Nah, kemudian contoh lagi, di aspek kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Itu kompetensi dasarnya adalah sikap pemimpin sebagai pelayan. Guru juga harus menunjukkan pada saat mengajar ke anaknya, berelasi dengan teman guru, berelasi dengan siapapun, bagaimana menjadi pelayan Kristus. Arahnya ke sana kan tentunya, menjadi pelayan Kristus. Diimplementasikan dalam kegiatan kelompok. Di dalam project based learning dengan sintaksnya semacam itu. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Suster, Buder, Bapak, Ibu. Harapannya bukan lagi menjadi satu mata pelajaran kedon boskoan misalkan, atau kepangudiluhuran yang berdiri sendiri. Nama boleh seperti itu, nama mau apapun silakan. Tetapi di dalam nama itu ya penting untuk digali ya dan dipahami. Tetapi bahwa kepangudiluhuran, ke Don Boskoan, ke SFD-an, ke Marsudirinian, itu sudah menjadi bagian hidup dari para guru. Dan di dalam mengajar sudah mencerminkan itu semua. Gitu. Dan RPP itu muncul di RPP nantinya. RPP bukan sebagai administrasi kertas atau dokumen RPP, tetapi RPP hidup guru di dalam mengajar. RPP harus dibuat, ya. Karena ini sebuah dokumen yang harus selalu dilihat di dalam guru mengajar. Setelah ini terumus di dalam langkah 4 ini, maka kemudian dokumen ini ditarik untuk menjadi dokumen desain instruksional. Begitu. Semoga ini menjadi gambaran untuk pijakan-pijakan melangkah. Oh, berarti langkah saya harus seperti ini. Di core value tadi harus digali secara mendalam. Kemudian pembuatan keutamaan-keutamaannya bagaimana. Kemudian aspek yang mau dinilai apa saja. Wah, Pak, ribet Pak. Nggak mau kami lakukan itu. Ya, itulah.
ngapain ribet-ribet seperti ini? Toh sekolahan kami juga peminatnya banyak. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, tidak apa-apa. Yuk kita flashback sekarang. Kita mengakui enggak? Secara keseluruhan, nasional ya, pendidikan kita bagaimana? Bukan parsial-parsial per sekolah. Saya mau berbicara di situ. Pangudiluhur Dominico Savio, Brawijaya, Bintang Laut Solo. Oke, masih berkibar. Berkibarnya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Yayasan Don Bosco silahkan refleksikan. Karena selalu di setiap Zoom meeting dikatakan, dulu kita berjaya dengan pendidikan kita. Nah, artinya apa? Ini masalah bersama, bukan masalah sektoral. Misionaris yang menanamkan pendidikan di Indonesia ini juga sudah berdarah-darah. Dan karena ketidakadaan dokumen ini, kita semua kalang kabut untuk mencari nilai. Di situ ada Buderwarto. Saya nunjuk, nah, sana ya. Itu ada Buderwarto. Silakan ditanya. Kami di proses riset 100 tahun FIC berkarya di Indonesia menemukan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Warisan misionaris Buder Guru, Buder FIC. Saya bayangkan seandainya dulu dokumen ini sudah terbentuk sebuah model, mungkin karena dulu juga tidak mengenal model dan model itu sudah tertanam di para bruder FIC, sehingga tidak ada dokumennya. Lambat laun kesini, ya menjadi tidak semua sekolah Pangudiluhur sekarang menjadi rujukan seperti dulu lagi. Kita harus fair, kita harus bisa mengakui itu. Nggak bisa kita mengatakan sekolahanku kan masih baik seperti ini. Peminatnya masih banyak. Oke, peminat banyak. Keuskupan itu harus membiayai juga sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Terus kalau kita terjebak pada kepongahan, kesombongan sektoral kita masing-masing, ya sila mari kita refleksikan. Ini saatnya kita bertemu, ada hal yang harus kita lakukan, berdarah-darah. Mas Hendy tadi mengatakan, nantinya akan ada sejarah yang bisa dipegang, dokumen yang bisa dipegang oleh seluruh ekosistem sekolah di bawah Yayasan Don Bosco. Berat? Menurut saya sih enggak berat. Menurut saya. Tapi ada banyak yang tentunya harus membagi waktu. Tinggal membagi waktu antara menjadi guru, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ketua RT, kemudian sekarang ada tugas tambahan mencari nilai-nilai yang ini harus terus digali cukup panjang dan sebagainya. Saya kok yakin teman-teman guru di Yayasan Don Bosco, guru kepala sekolah mampu untuk mencari nilai-nilai ini. Saya sangat familiar dengan Sumatera Utara karena berapa tahun saya berinteraksi menjadi bagian dari salah satu sekolah di Sumatera Utara. Saya yakin pasti akan bisa.
Nah, maka tahap yang harus dilalui begitu panjang sampai ke RPP-nya nanti, eman-eman itu apa? Sayang jika core value ini hanya comotan-comotan dari keinginan-keinginan kita. Dicari dalil kebenarannya, saya yakin pasti bisa ketemu dalil kebenarannya. Tetapi apakah itu, contoh misalkan, saya mohon maaf sekali, contoh konkret di sini. Berani dicari dalil kebenarannya menjadi nilai sekolah Santo Thomas pasti akan bisa ketemu. Berani secara ilmiah itu dicari artikel ilmiahnya. Hubungan antara keberanian siswa dengan peningkatan belajar fisika misalkan. Pasti akan ada, saya yakin. Siswa yang berani mengambil keputusan lebih baik nilai akademisnya, silakan dicari, pasti akan ketemu. Pasti, saya yakin artikel ilmiahnya pasti ada. Tetapi apakah berani ini menjadi sebuah nilai para pendiri, nilai keuskupan, nilai gereja dan sebagainya? Digali lebih dalam lagi. Itu. Karena proses yang nanti akan kita lalui panjang. Dan di awal ini kita harap step by step-nya jelas dan benar gitu. Sayang kalau nanti di bagian mencari keutamaannya juga sudah sulit, membuat kompetensi dasarnya juga sudah sulit, membuat RPP-nya sulit, mengajarnya juga sudah dibuat ini, sudah diajarkan, ternyata ada kekeliruan. Gitu. Kami berharap, kita semua berharap, ayo kita menanamkan atau memberikan bekal kepada anak-anak kita saat Indonesia emas, mereka songsong. Indonesia emas itu berarti berapa tahun lagi ya? 24 tahun 2045 lagi. berapa 24 tahun lagi Mas, 24. 24, sekarang usia saya 52, 76 tahun. Usia saya 76, semoga masih bisa melihat nilai-nilai hasil yang dulu hasil kita dari sekarang ini ya, Pak. ya. Perjuangan kita, di Sumatera Utara, alumni Santo Thomas 3, alumni sekolah ini, anaknya seperti ini, Pangudi Luhur, anaknya seperti ini. Usia 76 tahun itu saya mungkin menjadi guru bangsa kali ya. Nah, itu yang kita harus visioner, tidak hanya sekedar sekarang yang kita pikirkan. Itu. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Krismanus. Baik, terima kasih Mas Heri, Mas Hendi, dan Bro Darwarto. Semakin jelas bagi kami sekarang, walaupun kami membayangkan apa yang Mas Heri sampaikan tadi, pasti berat. Dan hal ini di awal juga sudah kami pikirkan, tapi bagaimanapun kita harus mewariskan sesuatu. Maka semoga kami mampu melaksanakan ini, dan tentunya kami yakin bahwa pihak Pengudi Luhur, penyelenggara akan membantu kami. Kemudian kita lanjutkan dengan SMP Santo Thomas 1. Kami persilahkan Ibu Era atau Pak Marulam, sudah adakah Ibu Era? Belum juga? Sepertinya Ibu Era nggak ada lagi, atau masih di sini tadi ya? Oke, baik, biar saya aja Pak. Tadi pun sudah
sampaikan Ibu itu agak kurang baik sinyal di tempat beliau. Baik, silakan Pak. Baik, selamat hari Minggu, Bruder Warto, Mas Hendy, Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Selamat Minggu. malam. Pak Heri, Selamat hari Minggu, Pak. Pak Simarmata, dan Bapak pengurus Pak Stohang, Suster Margaret, Suster Pamina, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah. Saya bukan Kepala Sekolah ya, Bruder. Oh, nggak masalah. Oke, baik. Menyimak pemaparan dari para narasumber sejak dari hari pertama diklat instruktur sampai hari ini, saya menjadi tercengang-cengang begitu. Dan apakah ini titik awal masa renaissance sekolah-sekolah Katolik? Mungkinkah itu refleksi yang saya masuk ke dalam diri saya? Apakah ini tahap awal renaissance? Karena memang kita pernah berjaya dulu, tapi seperti tadi Pak Heri bilang, ya kita sudah tidak sejaya dulu. Dari pengamatan saya, kita seperti terlena dengan masa lalu. Jadi kita selalu dulu. Kita tidak menatap ke depan. Oke, berkaitan dengan itu, saya akan coba menyampaikan yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini nanti pasti tidak lengkap. Bruder, Mas Hendy, Pak Heri, mohon nanti kami dibantu untuk meluruskan, memantapkan core value dari sekolah kami. Jadi kami SMP Santo Thomas 1 Medan. SMP ini sudah memiliki visi, dan visi ini sudah cukup lama sebenarnya. Kalau tidak salah sudah hampir mendekati 10 tahun barangkali ini ya. Visinya mewujudkan peserta didik yang penuh cinta kasih, mandiri, terampil, dan berprestasi. Nah, waktu membahas visi ini, kebetulan saya sudah ikut. Saya waktu itu tidak melihat bahwa unsur cinta kasih ini, mandiri, terampil, dan berprestasi, secara gamblang ditarik dari nilai-nilai Don Bosco. Tadi nilai Don Bosco ada 3, nalar, agama, cinta kasih. Dan modelnya asistensi, hadir bersama dengan anak-anak gitu. Dan sekolah kami juga Santo Thomas. Seperti tadi Mas Hendy sudah jelaskan, Santo Thomas itu seorang dokter angelikum yang paling pintar di para pujangga gereja kan. Kita tahu itu menjadi patron para ilmuwan dalam gereja Katolik. Dan salah satu yang khas dari Santo Thomas, dia mengatakan bahwa ya iman dan akal budi itu bukan sesuatu yang bertentangan gitu kan. Bahkan saling melengkapi. Rasio itu justru merupakan apa ya? Wahyu ilahi. Ya, rasio itu wahyu ilahi. Seseorang pintar itu bukan karena bawaan lahirnya, tapi karena diberikan, given itu, pemberian dari Tuhan gitu ya. Nah, sepertinya waktu itu belum masuk itu. Maksud saya, tidak secara gamblang kami melakukan discovery, literasi. Nah ini makanya saya katakan kita sebetulnya sekolah kami masih harus melakukan studi ilmiah untuk menetapkan core value apa yang akan dibawa. Ya, core value apa. Dan kami belum melakukannya lagi. Ya, tapi itulah. Namun bisa saya jelaskan sedikit mungkin tentang karakteristik sekolah itu, sekolah kami ya. Nah, sekolah kami terletak di pusat, di kota. Ya, mungkin tadi Pak Heri sudah googling dan dia mengatakan, wah, sekolah yang besar gitu kan. Ya, siswa kami 1000 lebih. Ya. Dan suku
latar belakang suku yang ada di sekolah itu secara umum ya dari etnis Batak, ya subetnis Toba, Karo, Simalungun, ada juga Dairi, dan etnis Cina sekarang sudah mulai berkurang, atau bahkan sudah berkurang. Ya, mungkin hanya di hitungan jari yang ada di situ. Nah, inilah sebetulnya mungkin kalau kita lihat dari apa ya ketertarikan etnis Cina ke dalam ke sekolah itu bisa dikatakan ini ada turun tangga ini sekarang sedang menurun. Lalu profesi orang tua anak yang sekolah di sekolah SMP Santo Mas I ini kita cermati mereka adalah punya profesional. Para profesional ada yang dokter, wirausaha, polisi, tentara. Jadi profesi orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMP Santo Mas I hampir tidak ada misalnya petani upah harian misalnya, itu hampir tidak ada, dan bahkan saya pastikan tidak ada. Kalaupun dia petani, pasti petani berdasi. Ya, pemilik dia kan, pemilik kebun, pemilik ladang, ya. Dan kalaupun ada misalnya pengusaha ya, pedagang, dia dagangannya bukan dagangan sembarangan lagi. Gitu. Pokoknya menengah ke atas gitulah. Itulah latar belakang profesi orang tua. Tetapi, Bruder, Mas Endi, Pak Heri, orang tua dengan profesi yang dan kelas ekonomi yang cukup tinggi itu sebenarnya bukan berarti orang tua di sekolah kami atau anak-anak kami di keluarga mereka itu aman-aman saja. Dari hasil pengamatan dan juga kita coba penelitian belum pernah ya, tapi kita coba ya, komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak di sini banyak sebenarnya yang mengalami keretakan dalam keluarga. Ya, broken home itu lumayan juga ada. Anak-anak yang ditinggalkan orang tua, yang jauh antara anak dari orang tuanya. Bisa anaknya kerja di Freeport, di Papua, di Kalimantan, pulang 6 bulan sekali, setahun sekali. Jadi komunikasinya semua agak terputus dengan orang tua secara intens ya. Mungkin intimasi antara anak dan orang tua di sini cukup bermasalah. Dengan demikian ada juga anak yang bermasalah akhirnya. Ya, bermasalah, kurang kemandirian, kurang kedisiplinan dan seperti itu. Inilah yang menjadi lahan kami sebetulnya. Maka kalau dilihat dari visi misi yang tadi sebetulnya tidak terlalu jauh kalau saya merasa tidak terlalu jauh implementasinya nanti. Cinta kasih, ini memang kan ini dari ajaran gereja Katolik. Cinta kasih. Maka anak-anak di SMP Santo Mas I kita coba untuk kita sentuh secara pribadi. Ya, sentuh secara pribadi, didekati. Ya mungkin ya seperti yang Don Bosco bilang, asistensi, dekat kepada dia. Kemandirian, kenapa kemandirian perlu? Karena ya anak-anak dari keluarga cukup berada ini seringkali kurang mandiri. Mereka punya pembantu, disuapin masih sudah SMP. Nah, seperti itu kita coba untuk latih kemandirian mereka, untuk mengurusi dirinya dulu paling tidak ya, mengurusi dirinya, bukunya. Nah, keterampilan ini memang menjadi penting karena dari pengamatan harapan-harapan orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMP Santo Mas I, anaknya itu terampil gitu. Mereka mengharapkan itu dan berprestasi. Kalau kita tanya kenapa mereka mau disekolahkan di sini, orang tua sering menjawab supaya bisa sekolah di sekolah tertentu yang mungkin bonafit seperti itu. Jadi mereka itu harapannya. Nah, untuk menangani hal ini, latar belakangnya seperti ini, kami ada buat semacam tagline lah mungkin kami, sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik. Sekolah sebagai rumah kedua. Jadi anak-anak kita harapkan betah tinggal di sekolah. Mereka menikmati hidup seperti di rumah mereka. Mereka merasakan kenyamanan di sana, kedekatan. Dan orang tua kami buat sebagai rekan dalam pendidikan. Jadi nggak terpisah. Orang tua kita libatkan semaksimal mungkin. Mereka kita dengar, kalau ada keluhan kita dengar, lalu kita coba cari solusinya. Gimana pun,
Maka itu nomor HP kepala sekolah itu ada semua di tangan orang tua. Dan setiap saat orang tua bebas mau menghubungi, menyampaikan apapun, baik keluhan, pujian atau apapun, mungkin makian juga ada banyak. Ya, itu semua kita tampung. Nah, seperti itulah kami buat mengelola sekolah kami, dan core-nya tadi ya masih dari visi, cinta kasih, kemandirian, keterampilan, dan prestasi ini nalar. Ya. Saya berpikir ini harus segera dibuat studi lagi, dan kami belum melakukannya, Bruder, Mas Hendi, Pak Heri. Kami harus membuat tadi lingkaran itu, discovery, literasi, sampai kepada apa tadi yang disampaikan Mas Hendi, itu belum dilakukan studi yang benar, dan itu menjadi tanggung jawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mohon masukan apa yang harus kami lakukan lagi, karena saya sudah beberkan tadi, studi untuk mencari core value yang utama itu dari kami belum ada yang benar-benar. Ini visi misi mewujudkan peserta didik yang penuh cinta kasih, mandiri, terampil, dan berprestasi ini tidak sungguh-sungguh diambil dari misalnya Pelindung. Ini kemarin diambil karena ini sekolah Katolik. Sekolah Katolik, apa ciri khas Katolik? Kasih. Ya, kasih. Lalu anak ini diharapkan seperti apa? Mereka punya kemandirian, keterampilan, dan prestasi. Sengaja kita buat cinta kasih duluan, karena itu menjadi nilai utama, kasih. Ya. Lalu muaranya itu mereka akan berprestasi. Begitu Pak Sembar Mata yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Era kalau sudah hadir bisa menambahkan. Terima kasih. Adakah Ibu Era? Kami lihat belum. Baik, terima kasih Pak Marulam. Demikian Bruder, Mas Hendi, Mas Heri, SMP Santo Tomas 1 dikenal masyarakat luas di Medan. Tetapi core value nilai keutamaan itu boleh dikatakan hampir mengikuti secara umum, yang kedepankan hanya prestasi. Tidak ada nilai atau kekhasan, belum ada. Itu tadi yang disampaikan Pak Marulam, dan untuk ini sangat diminta bimbingan dan arahan dari Bruder, Mas Hendi, dan Mas Heri. Kami persilahkan. Saya dulu atau siapa? Bruder Warto, silakan Bruder. Terima kasih Pak Marulam atas sharingnya. Luar biasa nih sekolah SMP Santo Tomas Pak Marulam ini, karena muridnya, siswanya lebih dari 1000. Ya, ini bukan sekolah sembarangan saya kira. Ya. Kemudian juga orang tuanya, latar belakangnya juga ekonomi menengah ke atas, atau menengah nggak ada kali ya, di atas semua ya. Itu ibaratnya sekolah Pak Marulam ini kan menjadi titik kumpul energi yang begitu besar, ya, energi yang besar sekali bertumpu di sekolah Pak Marulam ini. Maka ini antara keberuntungan, tapi juga bisa menjadi bencana yang besar ya. Bisa terjadi gempa bumi kalau titik tumpu ini tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, ini nanti bisa menjadi bahaya besar. Maka tata kelola yang baik agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan, lalu terjadi goncangan, dasokan seperti lempeng bumi, lalu menimbulkan bencana. Bisa dibayangkan kalau ribuan orang tua petani pun petani berdasi, mereka yang punya lahan, yang bekerja petani buruh, ya pasti mereka gaya hidupnya ya menengah ke atas semua. Nah, saya kira konsep berpikir kita dalam mengelola sekolah yang latar belakang siswa, orang tuanya menengah ke atas ini juga harus kita pikirkan. Pasti mereka punya budaya tertentu, punya budaya tertentu, punya gaya tertentu terkait kehidupan mereka, pola pikir tertentu. Ini yang harus saya kira perlu kita tangkap
sebenarnya mereka punya harapan, punya kerinduan apa. Karena apa? Pada dasarnya orang itu mencari temannya. Ya. Pada dasarnya orang itu mencari temannya. Yang selevel, kira-kira begitu. Ya, yang selevel. Itu pasti begitu. Nggak mudah orang itu berteman dengan orang yang tidak selevel. Itu nggak mudah. Nah, Pak Marulam ini kebetulan atau sekolahnya benar-benar menjadi titik kumpul orang yang selevel. Ekonominya, mungkin kecerdasannya, hobi-hobinya, kesenangannya. Nah, dari sini terkait dengan nilai, ya kita harus nilainya itu ditarik, disesuaikan, nilainya sama, tapi bentuk ekspresinya, wadahnya, atau panggungnya itu harus kita desain sesuai dengan ya kebutuhan orang-orang menengah ke atas seperti itu, tanpa bertentangan dengan nilai-nilai esensi yang ada di lingkungan sekitar, begitu. Nah, agar sekolah kita itu, kalau konteksnya sekolahnya Pak Marulam ini dari ekonomi menengah ke atas, ya harus kita tampilkan sebagai sekolah seperti itu, gitu. Jangan mencoba ditarik ke sekolah yang benar-benar menjadi ketradisional yang identik dengan keterbelakangan, identik dengan macam-macam. Saya kira budayanya beda, budaya orang kaya raya dengan budaya ekonomi ke bawah, ya. Karena sekali lagi Pak Marulam yang dilayani segmen pasarnya seperti itu. Nah, maka budayanya terkait dengan tadi cinta kasih, ini kan energinya besar sekali. Seberapa orang-orang kaya ini disalurkan cinta kasihnya? Ada enggak Santo Thomas ya? Santo Thomas Care begitu. Ada enggak? Menggalang dana 5 roti 2 ikan, ya seperti itu. Dalam Injil itu kan ada mujizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Andai kan Pak Marulam ini meng-create soal kasih sayang, ini kan energinya besar sekali. Uang mereka mungkin 50.000, 100.000, nggak ada artinya apa-apa kan bagi mereka. Ada nggak misalnya buat aja semacam Thomas Care, gunanya untuk apa? Untuk anak-anak yang kurang mampu, untuk membantu sesama sekolah di yayasan tertentu yang memang entah butuh buku, entah butuh seragam, entah butuh apa. Saya yakin dengan visi yang jelas, kasih sayang ini untuk orang kaya bentuknya adalah mengumpulkan dana. Nah, itu kan bisa cinta kasih. Tidak hanya anaknya, orang tua juga harus dilatih. Ya, dia punya uang banyak kok. Ya, Thomas Care, nanti anak-anak, ada nggak 1-2 anak yang kurang mampu sekolah di tempat Pak Marulam? Jika ada, jangan sampai ada anak yang nggak mampu di tempat itu menjadi leader, tapi harus mengalami cinta kasih. Berada di antara orang kaya itu juga saya mengalami cinta kasih itu. Nah, begitu. Itu saya kira bahwa itu energi yang besar. Setiap Jumat, setiap bulan tanggal 7 misalnya, ada kolektor namanya Thomas Care atau Thomasian Care. Nah, gitu. Dananya untuk apa? Kalau dikolektorkan, diumumkan, nanti dipakai untuk bakti sosial, dipakai untuk apa? Tanggap bencana, apa? Itu terserah. Pokoknya yang bersifat cinta kasih. Ada anak yang sakit, di sekolah itu ada bentuk kiriman buah atau apa, ada orang tua anak yang meninggal, lalu ada uang duka. Nah, macam-macam itu cinta kasih itu bisa diwujudkan oleh orang-orang kaya itu, diorganisir oleh sekolah. Itu contoh hanya terkait soal cinta kasih. Ya, itu. Jadi sekali lagi budayanya ini budaya orang kaya, harus ditarik. Yang kedua, tadi juga disebutkan melibatkan orang tua. Jadi sebut terkait dengan komunikasi, kritik, dan saran. Itu bagus, tapi bagi saya belum cukup. Pak Marulam harus sekali lagi energi yang besar sekali tadi saya katakan. Pasti anak-anak orang kaya ini punya motivasi yang luar biasa untuk belajar, untuk berprestasi. Orang tuanya pun juga ingin melihat anak-anaknya juga punya prestasi yang baik. Tadi dikatakan terkait prestasi kan agak menonjol. Nah,
Bisa enggak atau sudah berapa banyak sekolah SMP Santo Thomas ini menyediakan panggung untuk ribuan anak itu? Ada enggak panggung seni budaya bagi anak-anak yang punya bakat seni? Itu dikelola dengan baik. Seni budayanya apa? Ekspresi seninya apa? Ada enggak kesempatan pentas entah di halaman sekolah atau di gedung kesenian? Ada enggak panggung akademisnya? Tapi direncanakan lomba-lomba yang mereka punya peluang untuk lomba. Ada enggak panggung untuk anak-anak yang hobi bakat olahraga? Seni budaya kan macam-macam juga, ada yang paduan suara, mungkin ada yang teater, mungkin ada yang musik-musik, macam-macam saya nggak tahu. Orang Batak kan jago terkait dengan seni-seni seperti itu. Kalau itu ada panggung-panggung seperti itu, nah orang tua, karena dia punya energi yang besar, juga bisa dilibatkan sebagai IO-nya kegiatan itu. Ya, jangan semua guru. Inilah keterlibatan orang tua. Kalau kita belajar googling ya, sejauh mana dampak kehadiran orang tua dalam masa-masa pendidikan anak. Itu sangat tinggi. Bagi anak yang merasakan kehadiran orang tua, keterlibatan orang tua di dalam proses kehidupan mereka, pada umumnya anak-anaknya akan tumbuh sebagai pribadi yang cenderung gembira, hormat kepada orang tua, dibandingkan dengan anak-anak yang tingkat kehadiran orang tua dalam proses pendidikan mereka kurang. Melihat orang tua datang ke sekolah, rapat, membicarakan lomba kor, anak-anak paduan suara anak-anak. Panitia ini datang ke sekolah, membicarakan lomba olahraga atau pentas seni budaya. Nah, ketika sekolah itu sibuk dengan seperti itu kan yang bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anak pada sekolah diwujudkan dalam aneka macam panggung tadi ya kalau saya sebutkan. Itu menurut saya bagus sekali nilai-nilai yang Pak Marulam tadi sebutkan, nggak ada persoalan, tinggal bentuk ekspresi yang bisa kita kelola. Dan saya beruntung sekali Pak Marulam ini. Wah, energi mau energi dilihat dari sumber daya manusianya. Saya kira nggak akan kekurangan dengan ribuan orang tua kelas menengah ke atas. Mau bayar pelatih profesional, pasti orang tua juga nggak. Mau lomba choir ke Singapura kemana, pasti orang tua suruh bayar juga mau. Nah, kenapa itu tidak didorong agar kasih sayang itu semakin besar, meledak, dirasakan lebih luas, lebih banyak orang. Provisiat semoga bisa mengelola energi besar ini di SMP Santo Thomas. Makasih, itu komentar saya. Terima kasih, Bruder Warto. Berikutnya, Mas Hendy. Terima kasih, Pak. Dari Bruder Warto itu yang tadi ya langsung ke program bagaimana aplikasinya energi yang besar perlu kita wujudkan, bagaimana itu bisa kita ciptakan. Tapi di sini saya mencoba mencari dasar, Bapak. Bagaimana energi yang besar itu kita dokumenkan menjadi sebuah nilai yang akan kita wariskan, entah itu dari visi misi dan melahirkan program. Oke, kita flashback ya, karena tadi Bapak bicara soal Pak Marulam bicara soal Renaissance tidak akan terjadi sebelum ada Aufklärung, sebelum ada pencerahan. Mari saat ini kita cari pencerahan-pencerahan itu. Bagaimana iman mencari akal budi, fides quaerens intellectum, kalau ya ada Bapak yang ya. Bagaimana keyakinan yang kita miliki itu mencari suatu kebenaran akal budi. Lalu turunkan lagi dari statement-statement Thomas Aquinas yang bicara tadi, misalnya Bruder Warto soal kepedulian. Bagaimana Thomas Aquinas bilang cinta mengambil tempat di mana pengetahuan itu sudah ditinggalkan. Ya, jadi cinta mengambil tempat, spiritualitas Don Bosco kehadiran atas dasar cinta, mengambil tempat di mana ilmu pengetahuan sekarang sudah ditinggalkan, mulai ditinggalkan. Yang penting fashion, happiness, ya, terus makan banyak, foya-foya. Nah, kehadiran sekolah berdasarkan nilai dari Don Bosco
yang didasari cinta kasih, semangat kehadiran, itu mengambil tempat di mana ilmu pengetahuan mulai ditinggalkan. Itu dari kata-kata Thomas Aquinas. Lanjut lagi, bagaimana kita mencintai diri kita, mencintai sekolah kita. Lanjut lagi dari dasar-dasar kata-kata Thomas Aquinas untuk nanti misalnya keutamaan atas dasar cinta ya Pak. Ya. Hal-hal apa yang kita cintai menunjukkan siapa kita. Itu kata-kata Thomas Aquinas juga. Jadi Thomas Aquinas quotes itu kita gali, kita cari itu dari mana sih? Kalau kita ngomong soal akal budi, ngomong soal iman, kita lacak di Summa Theologia itu banyak. Terus praktis-praktis moral sampai menjadi dasar-dasar moralitas yang sekarang kita ngomong tokoh-tokoh moral itu kan salah satu dasarnya dari ini. Salah satu penjaga gereja. Ayo kita cari lagi, kita buka supaya nanti sama seperti yang diceritakan Buderwarto itu. Bagaimana kita menghadirkan Thomas Aquinas dan Don Bosco dalam sekolah yang luar biasa dayanya ini, Pak. Keberagaman multi etnis itu justru akan memperkaya. Ketika kita itu justru membuka banyak tempat, banyak ruang untuk perjumpaan. Kalau dilihat lagi Thomas Aquinas itu kan seorang yang lucu ya. Seumur hidupnya itu dalam kamar sampai tubuhnya dia itu banyak buku yang dia tulis sendiri, lalu banyak buku sampai porsinya itu dia lubangi sendiri supaya bisa menempatkan perutnya. Saking duduk, saking besarnya. Tetapi justru karena literasi yang mendalam, sekali lagi, justru karena literasi yang mendalam, Thomas Aquinas sampai saat ini itu menjadi jujukan, menjadi tujuan, menjadi acuan orang untuk mencari ilmu. Lalu bagaimana ini nanti ditelurkan menjadi sebuah program, entah itu dalam kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, atau non-kurikuler seperti yang Buderwarto katakan. Mari kita bersama-sama mencari sebuah dasar, sebuah kajian-kajian ilmiah tentang Don Bosco, tentang Thomas Aquinas, tentang kebudayaan Batak, tentang masalah-masalah anak muda sekarang, tentang pembelajaran 21 apa yang kita tawarkan. Sehingga nanti ketika kita membuat atau mengembangkan kurikulum dan program-programnya itu berbunyi dan berdasar. Begitu saja Pak, terima kasih. Selamat melanjutkan ekspedisi pesiarahan mencari hal identitas yang terbaik supaya program seperti yang diceritakan, dikisahkan oleh Buderwarto, yang raksasa ini, sekolah yang raksasa ini benar-benar menjadi raksasa yang siap untuk melangkah di generasi Indonesia emas. Jangan sampai jadi raksasa tidur ya Pak, atau setengah tidur. Ini bagaimana supaya tetap raksasa yang lincah. Iya. Kalau raksasa jadi sulit bergerak. Ya. Baik, terima kasih Mas Hendy. Berikutnya Mas Heri, dipersilakan Mas. Waduh, terima kasih Pak Krismanus. Loh, Pak Marulam kok enggak kelihatan di spotlight? Pak Heri juga enggak kelihatan. Oh iya. Ada. Di spotlight maksudnya di tengah-tengah itu. Kita seperti trio libel semalam. Oke.